mendoakan orang lain, awak anak mendoakan awak. Doa anak tu makondak taraso kini mampain no asap doa mati ni. Coba mati ke sontak. Mati langsung buat. Jangan didoakan anak tu dah sampai. Dah sampai kau banyak katanya kau. Artinya apa? Doa itulah yang diharapkan oleh seorang orang tua. Dalam meninggal apa? Doakan dia. Minimal 5 kali saja semalam. Yang kedua, setelah doakan, baca doanya. Kalau nyekui, berbakti. Kalau meninggal, doakan. Yang kedua, bersedekahlah, niatkan pahalanya untuk beliau. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada yang tidak sempurna, semoga Allah sempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan tetap jadi umat beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Apa-apa dan ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair pernah menuliskan sebuah riwayat seorang sahabat Nabi yang sangat banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Sahabat Nabi ini beliau dapat penyakit sakit beliau. Dan ketika beliau disakit, maka batambah lama sakit ko batambah balik,
dan akhirnya beliau menghadapi sakaratul maut. Sakarat. Dan sahabat ini adalah sakarat oleh keluarganya didatangilah Rasulullah oleh istri. Ya Rasulullah, ada apa? Suami aku Rasul menganu nyola para sakit dan sudah tu kini beliau menghadapi sakaratul maut. Dan karena sahabat ini adalah yang rajin sholatnya di masjid dan dia puasanya banyak, sedekahnya banyak, maka Nabi panggil 3 sahabatnya, Ammar, Bilal dan Suhaib. Kata Nabi, Bilal, pergi kau ke rumah. Nama sahabat yang sakarat ini namanya Al-Qabah. Nah, sampai pergi kau ke rumahnya dan bisikkan ke telinganya kalimat la ilaha. Maka pergilah Bilal ke rumahnya. Tiba di rumahnya, maka dibisikkanlah di Bilal, kau mengucapkan la ilaha illallah. La diajarkan kalimat itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka ajarkanlah orang yang akan mati di antara kamu yang sedang sakarat itu kalimat la ilaha illallah. Cuma ada catatan, kalau orang yang sakarat kau respon dimbau no te ma pa masih ada di respon pemangguan no pemahalan menjawab, maka bisikan ke telinganya kalimat la ilaha illallah kalau dia respon. Tapi kalau dia nggak respon dimbau hati yang mana nggak tahu jawab namun kalau di rumah sakit lah koma, lu tiap koma, kalau di tiap itu kok koma no Salman pangeran Arab Saudi namanya Walid bin Talal yang 21 tahun koma, akhirnya kepada meninggal dunia. Nah, kalau dia koma, yang sangat koma, tak tahu jawab timbau tak menyambut maka tak diajar kalimat la ilaha illallah atau iqra'u yasin ala mautakum, bacakan yasin untuk orang yang akan mati di antara kamu. Jadi kalau dia respon mandana disiapkan la ilaha illallah, tapi kalau dia enggak respon lagi bacakan surah yasin. Kenapa? Kata Nabi, yasin itu akan memudahkan dia menghadapi sakaratul maut. Makanya baik orang yang akan mati atau orang yang sudah mati itu maka disunahkan membaca surat yasin. Pokoknya kalau taziah itu kan baca yasin. Nah, kalau dia respon bisikkan la ilaha illallah. Kalau dia enggak respon bacakan surat yasin. Nah, si Al-Qamah ini dia respon, cuma dia tidak bisa baca, Akhirnya karena tidak bisa baca, sahabat ini bilang balik ke Nabi, ya Rasulullah, dapat siapa mampu Nabi, mana dari misian kayaknya kalimat tauhid, aman geleng mata pada Nabi, tidak bisa membaca Nabi, begitu, iya. Apailah Nabi ke rumahnya, tiba di rumahnya, maka disiapkan, udah sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, asyraful anbiya wal mursalin, membisiarkan kalimat Al-Qamah, ucapkan la ilaha illallah, menggeleng matanya, nggak bisa. Makanya kalimat la ilaha illallah itu walaupun nampak ini makan tahdir waktu pagi baca itu belum tentu kaki bukan mati bisa mengucapkan itu. Kenapa? Karena ada saja yang menghambat lidah kita mengucapkannya ketika akan mati. Maka dia tidak bisa dia mengucapkan itu. Maka Nabi panggil istri, buat mereka, Nabi, hal min abawah hayy, adakah salah
orang tuanya masih hidup. Kata bininya, aduh Nabi, siapa? Ibunya, tapi dah tua sangat. Di mana ini? Di kampung Nabi. Tuh, apanya? Apanya kan meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kum ya Bilal, tabain kau Bilal. Maka Nabi, payah kau ke rumah ibunya ni, bilang kekejar ke ibunya tu, Abu Rasulullah, Abu Muhammad ingin basuh, ingin mengecek ibunya. Ibunya kamari atau Abu kata ibunya. Kejar ke ibunya. Datanglah Bilal ke rumah ibunya di kampung, ucapkan salam, assalamualaikum, dibukakan pintu, ada orang tua atau orang kayak aku. Maka siapa yang kau? Aku bilang diutus Nabi Muhammad datang kamari ingin menyampaikan pesan basuh Rasulullah, ingin basuh, ingin mengecek ibu. Kira-kira ibu kata Nabi atau Nabi kata kamari? Kata ibu tu, masa iyo Nabi ke kamari tak sopan mana? Tapi Allah aku kasih. Okelah, dibawalah ibu ni ke rumah ke tempat Nabi dan Nabi sedang di rumah anak. Pas sampai di sini ditanya oleh Rasulullah, ibu, ya Nabi, si anak anak yang tidur itu tahu? Oh tahu Nabi. Siapa anakmu? Anakmu. Lalu kata Nabi, mau tanya ke ibu ni, apa amalannya kata ibu itu? Amalannya tahu tak? Amalan kata ibu. Kata ibunya tahu lah Nabi amalan anak ambo pun Nabi. Kana kasirus sholat wa kasirus siap. Anak ambo pun Nabi banyak sembahyang bro, banyak puasa datang boleh. Usilakah banyak. Nah, kata Nabi kalau itu mah tahu aku tenang. Soalnya acok sembahyang di masjid sama aku puasa sunai banyak aku tahu, silakan banyak aku tahu. Tapi nama tanya mahal kamaan. Ada tak perbuatan salah yang pernah dia lakukan sama ibu? Ada tak gitu? Ada tak yang menyakiti hati ibu, mengecewakan ibu? Ada tak kira-kira? Nol kamu aku itu berdua. Tapi ada tak kira-kira perbuatan no yang mengecewakan ibu? Ibu atau ibu ada tak? Mana itu taman no ibu masuk bantah. Kemudian Nabi maka ibunya mengecek ibu. Ya Rasulullah wa ana Aisyah. Ya Rasulullah, adonan menyakitkan hati aku, nan maibukan hati aku, dia parangai anakku. Aku yuksiru zawjatahu wa yaksiru. Saja inyo babini jo apa? Saja no rumah tangga, inyo lasi jo bini nanti perhatian no. Aku di kampung antah makan, antah hindak, antah babaju, antah nawaju, antah siai, antah sakit. Nyona aku tahu, nona si ini Nabi. Pada tolak termakan ciri barandang pun. Ciri barandang. Nah, putih cerita sampai sini tahu. Putih cerita sampai sini tahu. Ambil pelajaran. Apa pelajaran? Ketika sepasang manusia, laki-laki atau perempuan menikah di kantor tua atau di masjid, dinikahan di apa dan polisi, dicatat di orang tua. Di acara itulah hadir jangan mantu foto bapak-bapak, keluarga anak laki-laki hadir, keluarga polisi hadir, lalu di dalam masjid atau dalam kantor tua. Tiba di sini lah dibuka tempat kuat, lah biar pengarahan, lah dibuka dengan khutbah nikah. Sudah khutbah nikah, mulai ijab kabul. Apa dan bersih, memaci tangan dan laki-laki calon suami. Keciapan dan bersih. Angkah tuka bibinti bimahrin kaza. Bahasa awaknya. Menikahkan engkau dengan anak kandungmu yang bernama Simpayati dengan maharnya seperakan alat salat ditambah ameh 3 kilo tunai. Kadang-kadang mahar itu enggak seperakan alat salat
bapak ame 3 kilo. Kadang-kadang sederhana. Selesai itu dijawab langsung, ndak badung ndak nubajeda, langsung dijawab qabil tu nikahaha. Apa sawakno aku terima menikahi putri bapak nan banamo simpayati dengan maharnya seperangkat alat salat ditambah ame 3 kilo tunai. Kesaksi sah. Sudah sah tu. Nah, apa yang dia? Ketika suami mengecek qabil tu, aku terima menikahi putri bapak. Ketika qabil tu, aku terima. Ketika dia bicara ngecekkan qabil tu, ketika saat itu semua kewajiban yang ada pada bapak yang perempuan berpindah kepada pundaknya suami. Semua kewajiban bapak hilang, pindah ke suami. Atau sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian pindah ke suami. Maka kewajiban bapak selaku magiah pakaian, kewajiban bapak magiah rumah, kewajiban bapak magiahkan makan, kewajiban bapak magiah pendidikan, kewajiban bapak magiah perhatian, kini bapak pindah ke suami. Bahkan bukan hanya itu, dosa istri pun dibebankan ke suami. Ibu kok saya tahu, ibu dosa ibu kok mahal, imam contoh, ibu sembahyang, laki nggak sembahyang, ibu sembahyang apa? Laki berdoa, laki ibu nggak sembahyang, ibu berdoa. Tapi kalau laki sembahyang, bini nggak sembahyang, laki berdoa. Itu bedanya. Maka laki-laki ini tanggung jawab berat nih. Dosa istrinya dia yang nanggung. Maka ketika dia sudah ijab kabul, maka sejak itu bagi seorang perempuan yang nomor 1 dalam hidupnya adalah suaminya. Kenapa? Karena dia sudah menanggung semuanya, sandangnya, pangannya, papannya, pendidikan, perhatian, bahkan dosa terhadap istri pun akan dibebankan kepada suami. Makanya bagi seorang istri nomor 1 itu setelah rumah tangga adalah suaminya. Maaf, andai kata main bawa Pak No, main bawa Mak No, main bawa laki No, laki No dia itu. Main bawa Mak, main bawa Pak, main bawa laki lu Yoda, laki lu. Begitu tingginya, maaf, nomor 1-nya ketika seorang istri sudah menjadi sedang seorang perempuan lagi istri, maka nomor 1 suaminya. Maka kata Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah, apabila ada seorang perempuan yang menjaga salatnya yang 5 waktu, salat yang 5 waktu dia bono, wa shamat syahraha, dia jaga puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Yang ketiga, yang keempat, wa ata'at zawjaha, dia taat sama suaminya tanpa ada protes. Maka kata Nabi, qila laha, akan disampaikan kepadanya nanti di akhirat, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai wanita yang salehah, silahkan engkau masuk surga dari pintu yang mana saja yang kamu suka. Itu hebatnya perempuan yang hampir namanya. Salat yang wajib saja, tidak pakai sunai-sunai. Puasa Ramadan saja, tidak tahu puasa sunai. Dia jaga kehormatannya, tidak selingkuh dengan yang lain. Taat ke suami, setaat-taatnya. Selama suaminya benar, karena benar dia jaga suami, taat dia, maka silahkan engkau masuk surga, kata Allah. Pintu nan maki dia melah. Tapi maaf, Nabi nyusun kalimatnya kan hebat.
Susun dulu, sholat dulu, puasa dulu, tak menjaga kehormatan, baru taat sama suami. Kenapa? Karena sholat banyak padusina lebih banyak sembahyang ketimbang laki. Puasa banyak padusina lebih istri yang lebih banyak puasa ketimbang laki. Menjaga kehormatan pandai dia. Tapi maaf, ibadah yang paling berat seorang istri yang keempat, taat zaujaha, taat sama suami. Inilah ibadah yang paling berat. Banyak. Aku udah banyak pasangan muda nanggung-nanggungan nang balik kedua balik. Tapi teman dia karena pasangan muda nang balik itu anak 21, kedua balik itu 71. Kan pasangan muda namanya tentu nanti menambah itu jawabannya kan mudah. Banyak yang mengaku yang sudah curhat dia. Curhat apa? Dia nyulah gahat kok. Mau itu mestinya kan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada kesenangan, ada mawaddah, ada cinta, ya kan? Ada rahmah, ada kasih sayang. Ketika sedang muda-muda pun namanya cinta. Tapi ketika tua itu namanya rahmah, kasih sayang. Akhirnya tua pun rahmah pun hilang. Sehingga kadang-kadang namanya ada tuh orang pulang dari rantau, banyak bapak surau. Minum pulang, betak pulang. Siapa pulang? Surang pulang. Etik dah pulang? Enggak. Itu masa pulang, itu nama etik. Kan itu dia bilang negara itu tuh. Negara itu bahan. Dia nama awak lada gahat kue. Betul kue. Kadang mengetik dia bana, kadang tarasuhana awak kini dah tuh. Dia nak baraku pakai itu. Orang kayak bantu nak rumah dia kalau biasa dulu-duluan dikecekan ayah bawakan minum kopi balatakan kadang nasi pesan doan makan bakawani lagi awak ini inyo nasi nasi begini nasi bahan rumah inyo me ayah si begini awak me duwe itu dah apa itu beli roti kalau kau di mana sini awak ni bagi tu bahkan orang kau pun macam itu dapat ikan tuan teh antara ini tapi benda jalan awak mana ni maaf ni maaf makanya kata Nabi apabila seorang perempuan meninggal dunia ketika dia meninggal dunia suaminya tak reda kepadanya walaupun banyak sholatnya banyak puasanya banyak sedekahnya suaminya tak reda kepadanya maka tertutup pintu surga untuk wanita yang bersama. Maka maaf, makanya bagi seorang istri pahami bahwa kita ketika sudah berumah tangga suami itu segala-galanya. Makanya anak-anaknya harus paham. Anak-anakku saja kadang-kadang anak-anakku kan anak kilo kadang ngecek itu teman-teman tahu di Jakarta adiknya di bawah telepon nama assalamualaikum ma waalaikumsalam laisi nama alhamdulillah ma yo de la talaga jujur ma jama bido ma bisa ke Jawa apa jama dia ma bido apa bido sebisa no kok dah do kini bila piti berarti mas kali yo ada ma yo to di pesawat semarang lah kau capek di pesawat kalau piti to salah kau ada piti ado lah piti bisa jadi yo to yang yo inilah ayo to mere ma jadi ama surang mere betul jadilah yang masuk nama semua itu lagi ini apa anda dekat ama surang tadi anda ada apa kau agak mana kau kalau mana nak tegas kalau ama mengkapai apa kau ketiga tidak baik kalau ada mana ketiga nak kiri dengan apa itu dan lepas ada kau kami saja kalian nado sampai kalian nado sampai kalian kadang tapi bersama-sama terima kini ama apa ya apa tiga ada itu kamu deh itu anda itu tidak begini itu ama dah bila dalam aku jadi atur nanti lebih kurang 3
Tapi lain hal mengecek awak bersabantano penting pananda. Minta izin dah awak kali surana kali awak paradu tapi dah lama hari ibadah awak berdoa itu surang kelah. Cik suami kalau hari no pokok bahalu di rumah biar pergi kelah. Itu kan jalan tu. Ikut kadang payah bos setengah tahun. Setengah tahun tapi anak kau laki dah baru tua main kampung. Jadi banyak yang model itu, tapi di dalam awet dah ada, dalam awet dah ada, dalam awet itu pendapatan naik lagi. Luar biasa. Ini apa? Inilah menghargai. Yang penting ada komunikasi. Kadang-kadang amece kolah. Makanya ketika seorang istri sudah menjadi ibu rumah tangga istri, maka nomor satu suaminya. Maka muliakan dia, taati dia, senangkan hatinya. Maka itu menjadi kunci. Kenapa sekarang ini banyak orang-orang selingkuh? Laki-laki kok selingkuh? Kenapa? Karena salah satunya memang itu. Karena kita kadang-kadang ada bini kok tidak pandai. Kadang ada salah di laki. Ada salah di mana menyalahkan bini saja. Ada salah di laki, ada salah di bini. Maka ini yang kadang-kadang yang kurang memahami apa hak dan kewajiban masing-masing. Maka oleh karena itu yang pertama, kalau dia perempuan, nomor satu dia punya suaminya. Nah, kalau dia seorang suami, maka yang nomor satu setelah dia menikah adalah ibunya, bukan istrinya. Maka ketika istri seorang perempuan menikah, maka nomor satu istri suaminya. Seorang suami laki-laki menikah, nomor satu tetap ibunya. Si Alqamah ibunya masih ada, cuma bini nyoko ado lebih sayang, lebih perhatian mana nyokap ini. Jo ibunya dia Tuhan, itu salahnya dia. Bukan salah mencintai istri, iya disuruh, cuma ibunya dilupakannya, ibunya tidak diperhatiannya. Ibu lah hati ibu. Maka itulah ditanya oleh Nabi, oh yuksiru zaujatahu wa yaksini. Ya Rasulullah, saya Nabi ini inulasi keminino ambo dan diperhatikan oleh. Apa kata Nabi? Hadza hijabul lisan al-Alqamah li syahadah. Ikolah nama lisan lidahnya Alqamah mengucapkan syahadat. Aku nama bengah, aku nama lidah nama. Akhirnya mereka ibu, anak ibu kalah nampak tu keadaan mah. Nusa sakawan. Akhirnya abah ibu amah dah ibu maafkan salah anak ibu lama beko keadaan begini. Kuda ibu pun. Kayak ibunya kalau bahasa awak no, kalau sekampung no way. No way. Kalau bahasa awak no, Nabi, ambo manganduang no. Ambo menyusuinya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ambo mengandungnya, ambo menyusuinya 30 bulan. Mengandungnya menyusui 30 bulan Nabi. Sampai ambo gadangan, lagadang babini no. Kini sejauh ini ambo dan biasanya, ambo dan diperhatian. Ibu hati ko Nabi sakti, hati ko Nabi. Tidak ada maaf ni, kau mati macam aku mati lah. Bahasa awak tu dia ibu tiba, dia ibu lagi sama ibu lah. Akhirnya apa? Ibu maafkan lagi. Kalau ibu maafkan, ambo jamin ibu nanti dia akan indah nanti. Sekali indah, kau mati ibu lah. Dan kau maaf nak benar. Akhirnya kata Nabi, kum yang bilang, tagang bilang, apa Nabi? Cari kayu lah, cari kayu. Cari kayu bilang, lada kayu, lumbuhan lumbu halaman. Disusun rapi-rapi. Ibu yang pernah nonton film India Opini, film nonton Kabi Kushi Kabi Am atau Kuci Hotahe, kan ada film India. Jadi kalau orang India itu agak menekan Hindu itu kalau mati dikeramasi dibakar. Ya tak susun kayu, ya tak main dari itu dibakar. Itu kayu itu hampir kota bakar itu. Abunya tu, abu jenazah itu bandingkan ke Sungai Gangga. Sungai Gangga itu dia sungai suci.
sungai suci. Ya, sungai suci. Kalau si anak orang tinggi anak mati itu gampang sungai orang itu, itulah itu namantan kalian warna keserbu sawana. Kalau si anak mana dia taruh kayu, ada sudah berapi, pas sudah berapi katanya tapi itu kayu, coba nih, coba kayu. Ibu kata Nabi, ibu anak ibu kasalah ibu, berdosa ibu. Ingat dosa gadangan pertama itu asyirku billah, mempersekutukan Allah. Dosa gadang nomor 1 syirik. Dosa gadang nomor 2 uququl walidain, durhaka sama ibu. Itu dosa gadang nomor 2. Sudah syirik, durhaka, dosa gadang. Kini anak ibu telah mengajukan dosa gadang dengan namanya syirik dan durhaka orang lain. Inyo lama ibu kan hati ibu, menyedihkan hati ibu, menyakiti hati ibu, nyoba dosa gadang. Sumbaya yo banyak iyo, puasa yo banyak iyo, sedekah yo banyak iyo, tapi tidak ada gunanya kalau hendak pandai menyentuh ibu. Kini daripada nyo maaf, bisa akhir di akhirat sial kamah pada bakal Allah. Sebelum di akhirat dibakar, di dunia kini dibakar, terasa nubaa angin dipanggang. Di korok dunia kok. Tapi anakku lebih wakil pada itu. Akhirnya jadi kadipanggang Nabi. Dia adik beranda anaknya kadipanggang kadibakar di sekolah. Hati seorang ibu itu keluar. Itulah makanya kejalan awak. Sayang ibu karena sepanjang jalan. Sayang ibu karena sepanjang jalan. Tapi sayang anak tinggal di jalan. Tinggal di jalan. Akhirnya apa? Mana anak kalibaka Nabi, yo anak ambo konyo, yo maluko ya tiambo Nabi, maimu kana tiambo Nabi, manyakiti ya tiambo Nabi batu Nabi, tapi Nabi inyo ko anak ambo Nabi, ambo na mangandong no, ambo na manusuwinom, ambo na magadangkan no. Kini no kamati kalibaka, ay dako Nabi. Kalau indah bah, yo kalau indah bah, tentu ada pasal kalau indah bah. Aku ni kalau Nabi kalau memang dekali di sana yo kabian Nabi dengan ikhlas ambo maafkan anak ambo Nabi. Mau tolong jangan bakal Nabi, ambo maafkan Nabi. Yo bana, Bilal. Naik angkat dari rumah, coba bisian kalau kamah tu kalimat tauhid. Dibacanya tak? Kalau dibaca lo, tak doyo diikhlaskan dimaafkan dia. Maka naiklah bilang ke rumah, tiba di rumah dibisikkan, maka ucapkan la ilaha illallah sekali aja, la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan itu, malaikat matanya terpejam dengan tenang, bibirnya senyum menghadap Allah. Meninggal dia dalam keadaan husnul. Kata Nabi, man kan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ketika akan mati sempat keluar dari mulutnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhala fi'il madhi menunjukkan pasti. Maka siapa yang ketika akan mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika wangi anu kalape, maka dakhalal jannah, pasti masuk surga. Lah pasti itu, pasti masuk surga. Kalau bisa kalau dimunculkan la ilaha illallah katiko kamati. Nah, selesai Al-Qamah meninggal, dimandikan. Sudah dimandikan, dikafani. Sudah dikafani, disolatkan. Sudah disolatkan, Nabi ikut nyolatkan. Dan saya solatkan dibawa ke padang pekuburan, dimasukkan ke dalam lahan, disauk di papan lahan, ditimbun di tanah, dan ladang ditimbun. Nabi tagak di samping pusara Al-Qamah. Apa kata Nabi pada sahabat? Wahai para sahabatku, dengar baik-baik oleh kalian. Orang-orang yang di atas dunia ini, betapapun banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak ibadahnya, tapi kalau dia tak pandai berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, menyakiti hati ibunya,
maka nanti ketika akan mati tidak akan bisa mengucapkan la ilaha. Maka maaf, disinilah pelajaran untuk itu, Bu. Bapak Ibu, buat itu adalah tua atau untuk anak-anak itu dan ketik-ketik ini atau nak jangan tadi. Apa itu? Bahwa memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban yang sangat harus dijalankan bagi siapapun yang punya orang tua. Awak lagi kayak apa punya orang tua juga? Walaupun dah nikah ini, tapi kita punya orang tua. Dan ada orang lain yang pakai orang tua. Ada apa? Ada. Maka muliakan dia. Kalau dia hidup, muliakan. Disuruh baik, ditagah penanti, diimbau datang. Kan begitu. Maka ada kata-kata. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kalau meninggal memang tetap berbakti. Ketika ini berbakti, ketika meninggal berbakti. Gimana berbaktinya? Kalau meninggal berbaktinya satu doa dengan doa. Barangkali minimal 5 kali saya sama doakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Kenapa? Kata Nabi, al-mayyitu fi qalbihi kal gharqil mutalawwis. Kata Nabi, orang mati itu dalam kubur, kata Nabi, sauman orang takaran dalam lautan. Ibu naik kapal ko bocor, masuk air, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Akhirnya karang kapal sekarang ibu tak puang-puang barang yang tak pandai. Garapan kita tolong, tolong, malah tolong-tolongi, tak pandai barang. Sadar timbul tenggelam, tak pandai barang. Sekarang keluar. Akhirnya datang orang, batik, tak pandai barang. Tak pandai orang keluar barang, tak pandai barang. Lalu payah mau. Batik, aku ada pilihan PTA. Pilihan. Ada yang udah membantu aku 10 meter. Tapi di tangan itu ada nampak ada karena jangan nampaknya. Ada dua ada yang mau dikali itu. Aku bakter wah kan teh, ambil batu sama 10 meter. Kau dete, agen nama itu keren. Bagi kalau orang pikiran panjang aja ambillah lalang den, ambillah sumbang den, ambillah cincin den, ambillah agen batu untuk keren. Betul, kalau dipilih batuang dan 10 meter, bapak cik melaka batuang tu, mudah-mudahan bisa sampai ke tepi. Tapi kalau dipilih hampir 10 juta, awak mati jangan lalu. Amal itulah doa anak pak. Awak mendoakan orang lain, awak mendoakan awak. Doa anak tu makondak tarasoki lima pakai no asal doa tu mati deh. Coba mati asal tahu. Mati langsung buat. Jangan didoakan anak tu dah sampai kau dia katanya kau. Artinya apa? Doa itulah yang diharapkan oleh seorang orang tua. Dalam meninggal apa? Doakan dia. Minimal 5 kali saja semalam. Yang kedua, setelah doakan, baca doanya. Kalau mengikut berbakti, kalau meninggal doakan. Yang kedua, bersedekahlah, niatkan pahalanya untuk beliau. Kau jalan begini yang kau. Kalau jadi yang kau masuk sampai 3.000 jadi tapi lonyoh. 2.000 lonyoh masuk. Tapi niatkan untuk ini. Kalau aku sedang ajarkan, aku sedang namanya namanya GS3. Gerakan GS3, gerakan sehari 1.000 saja. Gerakan sehari 1.000 saja. Ambo surah jamaah itu ibu boleh suruh jamaah subuh tu balik kacau ketik tinggiku, ketik mana? Tapi di bawah ni saya buka, Enggak pak, 1.000 sehari itu kadang ketik, kadang kita buang jawab. Saya aja di dia begitu pak di konsen begitu asal itu saya masuk sampai ke itu 1.000 sebulan 30.000. Maaf, andai kata dibuka sebulan 30.000 buka bagi kamera nasi di muka dari berapa itu jadi orang miskin nanti dia makan. Jadi mau silakan bodoh mungkin nasi pak dimakan orang itu di orang tu sudah kawan ni palo orang lain diantar di malaikat palo semakin makan makanan tu diantarkan di malaikat pakai nampan dari cahaya. Wahai fulan bin fulan, ikut sedekah nasi anak itu bagi makan untuk
kau pada orang kau bagian pada orang kau buat dan tanya mereka kau buat dan orang lain dalam meninggal dapat kiriman sedekah dari yang nama tu palu datang buang gembira lebih gembira daripada di dunia dengan nasi yang jaga piti di anak. Makanya maaf bagi orang tua yang sudah meninggal kirimkan. Tidak perlu kadang dan pokok ada kirim orang lain. Tiap hari kirim, maka kiriman itu akan disampaikan oleh Allah melalui malaikat diantarkan kapusal orang lain itu meninggal. Maka artinya apa? Buat kita inilah pelajaran bahwa kehidupan kita di dunia ini maka harus paham kita ada namanya punya orang tua. Makanya kata Nabi, ridallah fi ridal walidain, suhbullah fi suhbil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Tapi sayang sekarang nih orang tua orang anak-anak ini hendak padaku beradaiku, bahkan adonan sampai dek gara-gara piti no amuah memenjarukan itu. Padahal ketika itu cuma layak kan itu sakadi itu majan malayan majan apa itu majan sakadi itu majan malayan dak kabai itu piti barang pun banyak kini gara-gara piti 5 juta no dimasuk di dua penjara maka dak utang anakku mau sampai 5 mana piti itu maka jadi gara-gara piti itu maaf masuk hari dua apa masalah itu orang lain kalau itu minta piti jangan kecekan utang agiah adalah ikut orang lain disuruh orang utang orang itu selalu melalui mangan buang no malaya kan sampai mengadang no dah lu kecil utang kadang lagi kan besok lagi kan tu yang lu kecil kini tiba dia anak pandai no amece dah mengana jasa orang lain makanya maaf batu kejauh Nabi bahwa ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Kalau Allah orang tua sudah murka, maka Allah murka, maka keberkahan akan jauh dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita ambil pelajaran dari kejadian dari kisah pendek Al-Qamah ini bahwa memuliakan orang tua, memuliakan bapak dan ibu adalah kewajiban utama setelah menyembah kepada Allah. Dan berbakti ke orang tua adalah kewajiban utama bagi seorang muslim dalam kehidupannya. Maka muliakan orang tua ketika masih hidup dan doakanlah dia, bersedekahlah untuk dia dan sambungkan persaudaraan dengan kawan-kawan apa itu orang kayak itu dalam meninggal. Apa itu banyak kawan no, amak itu banyak kawan no. Masalah anak sambungkan, talikan bakawan sambung silaturahim dengan teman-teman saudara-saudara kawan-kawan kayak gitu. Itu cara berbakti ke orang tua nalah bayi meninggalkan gitu. Maka kita berharap mudah-mudahan segala amal kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah dan itu semua kuncinya adalah salah satunya kalau kita mampu berbuat yang terbaik buat orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ibu-ibu, mudah-mudahan nasihatku bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.